Ojol kuras uang 36 juta di ATM, PIN-nya tanggal lahir korban. Sebelum kusalahkan ojolnya, aku mau tanya dulu. Hola netizen yang tercinta. Komentar sejumlah netizen yang berbakti mengenai berita driver ojol yang menguras uang di ATM sampai 36 juta rupiah setelah menemukan dompet viral di media sosial. Dalam postingan yang beredar, ada tanggapan layar video mengenai berita seorang ojol menemukan dompet dan menguras uang di ATM senilai 36 juta rupiah dengan PIN tanggal lahir korban. Sementara itu, tangkapan layar lainnya menunjukkan komentar netizen yang berbakti yang menanggapi berita tersebut. Tanggapan netizen yang budiman yang disorot pun semuanya senada, yakni seolah mewajarkan atau menormalisasi tindakan driver ojol tersebut. Bahkan ada netizen yang berbakti yang menyebutkan aksi si driver ojol bukan pencurian. Sebagian netizen yang budiman merasa miris dengan komentar-komentar tersebut. Ada pula yang menyebut cara berpikir seperti itulah yang membuat Indonesia sulit jadi negara maju. Selain itu, ada netizen yang berbakti yang mengingatkan selalu ada karma untuk setiap tindakan, termasuk bagi yang mewajarkan aksi driver ojol yang menguras isi ATM yang bukan miliknya sendiri. Diketahui kasus driver ojol yang menguras isi ATM orang lain tersebut terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Sedangkan si driver ojol berinisial S menemukan dompet, bukannya mengembalikan ke sang pemilik, ia malah menguras uang 36 juta rupiah dalam ATM dengan mengutak-atik PIN-nya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ojol kuras uang 36 juta di ATM, PIN-nya tanggal lahir korban. Sebelum kusalahkan ojolnya, aku mau tanya dulu. Gak bisa lagi kau buat kombinasi 6 angka? PIN itu untuk menjaga keamanan uang kau. Kau rasa 6 kombinasi angka itu tanggal lahir kau itu udah paling oke? Oke, kembali lagi ke ojol. Pak, bapak kan itu nemu. Kok gak dibalikkan? Memang mental maling? Terus ada lagi komennya. Dia nemu, gak korupsi. Nemu mah bebas bos. Analoginya kayak gini. Kau di jalan, jumpa sama anak hilang. Itu anak kau berarti? Kalau kau jawab iya, ya udah aturlah panitia. Gak bisa lagi kau kasih saran. Oke, ini beritanya nih ya. Temukan dompet seorang ojol kuras uang di ATM senilai 36 juta dengan PIN tanggal lahir korban. Ini beritanya. Oke, sekarang tebak komennya. Nih. Tebak dah Indonesiaku. Nih. Nemu mah bebas, bos. Bukannya saya membela siapapun, tapi kalau dia jumpa dompet ya itu bukan maling, tapi hoki aja dia dapat. Dia nemu, nggak korupsi. Itu sah saja, namanya juga nemu. Kenapa harus dipenjara? Nggak salah nemu itu bukan maling, menemu bukan maling. Iya, ini viral di sosmed. Jadi ojol itu tarik duit dari ATM orang lain. Jadi dia tuh menemukan dompet, ada ATM-nya. Akhirnya ternyata dicoba ATM-nya itu PIN-nya adalah ulang tahun dari yang punya dompet. Akhirnya mungkin yang punya dompet merasa ada kehilangan, akhirnya ngelapor ke polisi, dan akhirnya abang ojolnya itu diperiksa oleh polisi, dan uangnya itu kalau yang ada sempat saya baca itu untuk bayar kontrakan dan untuk bayar semuanya lah. Nah, tapi gini, yang lebih luar biasanya itu bahwa komen-komen netizen yang menyatakan bahwa itu nemu bos, bukan maling. Ada yang bilang, wah kalau nemu bebas dong, kan dia tidak korupsi bla bla bla. Jadi banyak ternyata netizen yang menganggap itu benar gitu loh. Jadi kalau nemu dompet orang lain, kita kan harusnya mengembalikan, bukan malah mengambil apa yang bukan milik kita gitu ya. Ternyata banyak netizen yang kalau nemu itu tidak bisa dibilang itu maling walaupun kita ngambil barangnya. Jadi buat abang ojolnya ya sekarang harus berurusan dengan pihak kepolisian. Ya buat abang yang kehilangan dompet semoga cepat selesai. Ada berita ojol yang nemu dompet, dia nguras uang 36 juta yang ada di dalam ATM-nya itu. Terus isi komennya adalah seperti ini. Maksud gue gini, iya benar dia nemu bukan mencuri. Nemu dompetnya benar nemu. Cuman kan pas dia menguras isi ATM-nya itu namanya nyuri. Mencuri, mencuri, mencuri. Kalau lu sudah nemu dompet, di dalamnya ada identitasnya, ada nih KTP-nya. Kalau lu punya hati yang baik,
lu kasih, lu datengin, lu cari alamatnya. Itu orang yang lu kasih dompetnya, kalau dia ngerti, dia bakalan ngasih lo. Dia bakal ngasih lo kok. Kalau lu berbuat baik, pasti lu dibalas baik juga. Walaupun misalkan nggak langsung di hari itu, pasti akan ada hal baik yang terjadi sama lu karena kelakuan baik lu tuh di hari-hari selanjutnya, di hari yang akan datang. Itu pasti. Untuk orang-orang yang komen seperti ini, emang bener kata gue tuh. Bukan cuman harus ganti pemerintahnya, ganti rakyatnya juga harus diganti. Menormalisasikan hal yang bodoh kayak gini tuh udah salah. Udah tahu ada identitasnya, bukannya lu balikin malah lu ambil duitnya. Udah jelas terekam CCTV lo, udah jelas tulisannya di situ lo. Menguras isi ATM dan lo masih ngebelain. Ini aku mau mereviewnya itu bukan dari masalah komenannya, emang komennya juga kacau, tapi aku juga mau mereview dari sisi perbankannya karena kebetulan aku kerja di bank. Nah jadi tuh ya, aku nggak tahu kalau kayak gitu tuh bisa yang disalahkan udah pasti kan yang maling nih, yang ambil uangnya. Terus dari sisi si penggunanya itu aku nggak tahu bahasanya bisa disalahkan atau enggak ya, tapi bukan disalahkan sih, apa ya kata yang tepatnya ya, sebenarnya itu bisa dihindari gitu loh, karena yang namanya ATM ya kan, itu pertama kan harus dipegang oleh pemiliknya, si pemilik rekening beserta pinnya ya kan. Pinnya itu juga harus hanya dia yang megang sebagai pemilik rekening ya dong, jangan sampai orang lain tahu. Terus apa ya, kayak gitu tuh bisa dihindarinya dengan cara apa? Kalau bikin pin, jangan pakai pin standar. Pin standar itu seperti apa? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertama. Kedua, hindari yang namanya penggunaan pin yang menggunakan tanggal lahir. Itu udah warning banget sebenarnya. Gue nggak tahu ini di bank lain sering diedukasi ke nasabahnya atau enggak ya. Cuman kalau di gue sendiri itu tuh selalu ketika nasabah sedang pembuatan PIN, bikin PIN ulang. Ya, intinya pada saat waktu pembuatan PIN lah, dia entah pertama kali baru bikin rekening atau ya tadi pembuatan PIN ulang itu karena dia lupa. Itu tuh kalau gue pribadi sering banget bilang ke nasabahnya kalau jangan menggunakan tanggal lahir sebagai PIN. Karena apa? Yang kayak gini nih kejadiannya gitu loh. Cuman kan kadang diresponnya tuh beda-beda ya. Maksudnya kadang nasabah tuh mikirnya gue gak mau ribet kayak gitu, atau ribet banget sih peraturannya gitu kan, terserah gue pin gue atau apalah kayak gitu. Rata-rata tuh nasabah kayak gitu, atau bilang takut lupa mbak, takut cepet lupa gini. Pokoknya ada aja alasan-alasan tertentu yang bikin mereka akhirnya ngebuat ini itu adalah tanggal lahir kayak gitu. Ya sebenarnya sih itu kan kembali lagi ke nasabahnya gitu kan. Cuman ya ini gitu loh, ketika kejadian kayak gini ya lo jangan sampai menuntut atau ngebalikin lagi ke pihak bank gitu loh, kayak kok ini uang saya tiba-tiba bisa hilang bla 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 kayak gitu. Ya lu bikin pinnya aja standar gitu loh, itu kan ibaratnya buat keamanan lo sendiri gitu loh. Ketika yang namanya kartu ATM udah dipegang sama lo, ya itu adalah tanggung jawab lo gitu loh sebagai pemilik rekening kayak gitu. Ya gua nggak tahu sih apa ya namanya ya, tingkat keamanan ATM itu kan juga beda-beda ya. Ada ATM yang di public space yang emang di situ tuh nggak ada security-nya, jadi bener-bener orang setiap hari lalu lalang lah, dan yang orang yang ke situ pun belum tentu orang-orang yang bener-bener menggunakan ATM tersebut sebagai nasabah gitu. Maksudnya adalah oknum-oknum juga yang tidak bertanggung jawab sudah ngutang-ngatik itu ATM kayak gitu. Karena kejadian ATM tuh nggak cuma itu, bisa juga kadang skimming, card trapping, itu tuh istilah perbankannya lah. Kalau gampangnya tuh kayak si mesin ATM tersebut tuh udah di otak-atik gitulah ibaratnya. Jadi kadang kartu lo nyangkut atau misalnya data lo bisa keambil karena sudah dipasang alat-alat tertentu yang kita nggak tahu gitu kan, kayak gitu. Makanya kita tuh sering banget yang namanya, bukan kita sih maksudnya kalau gue pribadi sering banget edukasi ke nasabah. Pertama, PIN itu jangan pakai tanggal lahir. Kedua, sebisa mungkin ketika lo ngambil uang
misalnya lu kepepet nih harus ngambil uang, tapi yang ngambil uangnya mesti ke ATM yang ada di public space gitu kan, di public space ya, itu kita lebih saranin ke ATM yang memang nempel sama banknya gitu. Jadi di situ, atau ATM center yang ada security-nya. Jadi kalau menurut gue sih itu akan lebih aman dibanding ATM yang memang benar-benar di public space dan nggak ada penjaganya. Walaupun di situ ada CCTV ya, pasti kan setiap ATM dikasih CCTV gitu kan. Cuman kemungkinan untuk bisa kembali uangnya ketika uangnya itu udah diambil oleh ya entah siapa, oknum-oknum tertentu, ya kemungkinan baliknya tuh kecil banget, 0,0000% lah gitu. Karena kan pasti ketika si orang itu ngambil, ya dia pakai uangnya, nggak mungkin disimpen itu kan gitu loh. Jadi ya gitu. Kalau dari sisi perbankannya, kalau menurut gue sebisa mungkin yang namanya PIN itu jangan sampai menggunakan tanggal lahir. Terus kalau misalnya terpaksa harus datang ke ATM yang ada di public space, kalau bisa yang nempel sama banknya atau ATM center yang memang ada security-nya gitu. Kalaupun misalnya lu terpaksa untuk ngambil di tempat public space yang emang nggak ada security-nya gitu kan, kayak di stasiun, pom bensin kayak gitu kan udah sering banget tuh ya. Lah itu ya misalnya lu lupa nih sama ATM-nya, lu entah lupa ambil atau misalnya ketinggalan kayak gitu-gitu, cepet-cepet deh telepon ke call center masing-masing gitu ya, untuk segera ngeblok kartu atau ngeblok rekeningnya kayak gitu, supaya lebih aman kayak gitu. Dan sekarang juga memang ada beberapa fitur di m-banking masing-masing itu bisa ngeblokir kartu kayak gitu. Kalau di m-banking yang di bank gue sih bisa, jadi selama m-banking lo masih bisa login, masih bisa masuk nih, lo bisa melakukan pemblokiran lewat m-banking. Jadi ketika lo lupa nih, oh iya ATM gue kemana ya, hilang atau ketinggalan di mesin ATM, lo langsung bisa blokir kayak gitu. Atau yang paling gampangnya lo telepon langsung ke call center, bilang aja kalau mau blokir kartu karena kartunya ketinggalan atau hilang kayak gitu. Itu mitigasi ketika terjadi kayak gitu, situasi terburuk lah kayak gitu loh. Karena kan ya gitu, kita nggak pernah tahu ya sial itu kapan datangnya, gak ada di tanggalan kan sial itu kan, sial gitu guys. Satu lagi itu adalah cara menghindari juga untuk kartu tertelan. Itu adalah apa? Sekarang itu di m-banking udah ada fitur untuk tarik tunai tanpa kartu, store tunai tanpa kartu. Jadi itu juga salah satu cara untuk menghindari kartu tertelan, kartu ketinggalan, karena kan nggak pakai kartu kalau cardless ya kan. Jadi lo bisa narik ataupun setor tanpa menggunakan kartu ATM kayak gitu. Semoga bermanfaat.